Sementara Lindong dan yang lainnya kabur ke hutan, Lang Tian pergi menemui Master Yan di mana dia meminta maaf atas kelakuan Lindong dan berkata kalau dia berniat membawanya ke sekte gerbang Yuan untuk melatihnya seperti yang disarankan Mujian kepadanya. Di sini Ketua Yan berkata kalau dia sebenarnya tidak memaksa Lindong untuk tinggal di Serikat Jimat. Namun jika dia memilih untuk pergi, maka jimat leluhur yang dibawa oleh Lindong harus diserahkan kepada Serikat Jimat. Karena pada hakikatnya Serikat Jimatlah yang berkewajiban untuk menjaga jimat tersebut. Beralih ke hutan, diperlihatkan Lindong dan Martin yang sedang cekcok karena obat yang mereka curi dari menara jimat sebelumnya tidak sengaja ditelan oleh harimau api saat mereka sedang kabur. Di tengah keributan itu, tiba-tiba muncul sebuah lonjakan energi di mana ternyata energi itu berasal dari harimau api yang kini sudah berubah wujud menjadi manusia. Melihat hal itu, Martin semakin emosi dan berusaha menyerang harimau api karena nggak ikhlas item yang dia curi telah dimakan oleh harimau api. Tidak berselang lama, Wan Wan juga muncul di tempat itu setelah merasakan energi dari harimau api. Lindong lalu meminta bantuannya untuk mengekstrak item curiannya dari tubuh harimau api. Namun di sini Wan Wan berkata kalau obat yang dikatakan bisa menyembuhkan Lintan seharusnya tidak mempunyai efek untuk merubah harimau api menjadi manusia. Begitu mendengar hal itu, Lindong langsung melabrak Martin karena dia yakin kalau dirinya telah ditipu olehnya. Di sini akhirnya Martin mengaku kalau obat yang dia curi sebenarnya adalah pil pengubah wujud yang dia incar agar dia bisa kembali ke wujud manusia selamanya. Akhirnya untuk memberinya pelajaran, Lindong menjualnya ke Pak Marto agar dia kapok dan tidak lagi menipunya. Singkat cerita, Lindong dan yang lainnya akhirnya kembali ke kota dan berhubung Lindong dan Lintan sudah tidak punya siapa-siapa dan harimau api kini sudah menjadi manusia, Lindong akhirnya mengangkatnya sebagai adik dan memberinya nama Xiaoyan. Dengan begitu mereka bertiga kini menjadi saudara dan berjanji akan saling menjaga. Beralih ke sekte gerbang Yuan, diperlihatkan Lang Tian yang sedang melaporkan update terbaru terkait Lindong kepada Mujian. Di sini Lang Tian memberitahu kalau dia belum berhasil membujuk Lindong untuk ikut ke sekte mereka karena dia masih ingin bergabung dengan Serikat Jimat. Oleh karena itu, Lang Tian berencana untuk mengikuti Lindong ke Serikat Jimat dengan harapan suatu saat dia bisa membuat Lindong berubah pikiran. Di sisi lain, Master Yan terlihat sedang memikirkan soal keputusannya mengajak Lindong masuk ke Serikat Jimat dan menjadi pewaris jimat leluhur, di mana sebenarnya Lindong sendiri masih minim pengalaman dan belum berkembang. Dengan mempertimbangkan hal itu, Master Yan lalu mengirim pesan kepada Tetua Sen sebagai sekutunya agar segera memilih pelindung utusan jimat untuk membantunya menempa dan membimbing Lindong nantinya. Begitu menerima pesan dari Master Yan, Ketua Sen langsung memerintahkan muridnya untuk mengadakan ujian calon pelindung utusan jimat, di mana nantinya siapapun yang lolos akan dikirim untuk mendampingi pewaris jimat leluhur yang tidak lain adalah Lindong. Di sisi lain, Qingsu yang baru selesai menjalani latihannya yang berkedok sebagai hukuman, dia langsung menuju ke ruang pengujian begitu mendapat info kalau Tetua Sen sedang mengadakan ujian pelindung utusan jimat. Walaupun di sini kondisinya belum fit 100%, dia tetap bersikeras untuk mengikuti tes tersebut agar dia bisa menangkap Iblis Yi dan mendapatkan kebenaran tentang ayahnya. Singkat cerita, setelah dihukum, karena level kultivasi Qingsu saat ini adalah yang paling tinggi di antara murid sekte Istana Langit lainnya, dia dapat dengan mudah menyelesaikan ujian tersebut. Awalnya Ketua Sen sempat memarahi Qingsu karena mengikuti tes tanpa izin darinya. Namun di dalam hati kecilnya yang paling dalam, dia juga sebenarnya bangga karena Qingsu berhasil membuktikan bahwa dia layak mendapat tugas tersebut. Sementara itu diperlihatkan Teng Lei, anak dari ketua sekte pengendali boneka, sedang mempraktekkan jurusnya yang baru saja dibuff, di mana dia kini mampu mengubah manusia menjadi boneka dan mengendalikannya sesuka hati.
Sebenarnya di sini ayahnya tidak begitu setuju dengan jurus baru yang diajarkan Mucian kepada anaknya itu karena dinilai terlalu kejam. Namun Teng Lei berusaha meyakinkan ayahnya bahwa peningkatan skill tersebut dibutuhkan agar klan mereka bisa mengalahkan Serikat Jimat dan mengambil alih status guru jimat dari Master Yan. Setelah menunjukkan skill barunya kepada ayahnya, Teng Lei lalu menuju ke menara jimat setelah sebelumnya dihasut oleh Mucian. Dia berniat untuk mencuri jimat leluhur Lindong dan menggagalkannya menjadi pewaris jimat leluhur. Berpindah ke menara jimat, diperlihatkan kalau Qingsu akhirnya tiba di sana sebagai pelindung utusan jimat resmi dari Sekte Istana Langit. Dia langsung disambut oleh Master Yan dan muridnya, di mana mereka lalu memberitahukan semua yang perlu dia ketahui tentang pewaris jimat leluhur yang baru. Namun saat sedang berjalan di lorong, Master Yan tidak sengaja melihat sebuah benda di pinggang Qingsu yang sepertinya dia kenali. Dia lalu menanyakan tentang asal-usul benda tersebut dan Qingsu dengan santai menjawab kalau benda itu adalah pemberian dari ibunya. Master Yan tampak terkejut begitu mendengar hal itu karena ternyata di sini baru diketahui kalau dulu dia dan ibunya Qingsu sempat menjalin hubungan utang piutang. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba mereka mendengar keributan yang datang dari aula menara, di mana menara jimat sedang diserang oleh orang-orang dari Sekte Pengendali Boneka. Sementara itu, Lindong yang berada di sekitar juga mendengar adanya keributan di menara jimat dan memutuskan untuk memeriksanya. Begitu melihat Lindong, Teng Lei pun langsung menyerangnya karena dari awal dia memang mengincar jimat leluhur yang dipegang Lindong. Karena kondisi semakin tidak kondusif, Lindong akhirnya memutuskan untuk kabur yang otomatis dikejar oleh Teng Lei. Untungnya Lindong sudah khatam dengan rute dan jebakan yang ada di dalam menara, sehingga dia berhasil memancing Teng Lei dan memasukkannya ke dalam perangkap. Beralih ke Sekte Pengendali Boneka, diperlihatkan ketua sekte yang sedang meluapkan emosinya kepada Mucian. Dia menilai kejadian yang menimpa anaknya di Serikat Jimat disebabkan oleh Mucian. Namun malah dia yang harus bertanggung jawab dan menebus anaknya dari Serikat Jimat. Dengan kata lain, mereka tidak menyadari kalau Mucian telah berhasil mengadu domba dan menyebabkan perpecahan di antara sekte. Singkat cerita, Serikat Jimat akhirnya menerima tebusan dari Sekte Boneka dan langsung membebaskan Teng Lei. Master Yan lalu berkata kepada Lindong kalau dia boleh mengambil semua tebusan yang tersisa dari Sekte Boneka. Awalnya Lindong tergiur dengan tawaran tersebut. Namun tidak berselang lama, dia mendapat bisikan dari Martin yang sudah kembali, di mana dia mengatakan kalau Master Yan sebenarnya sedang mengujinya. Begitu menyadari hal itu, Lindong akhirnya memutuskan untuk membagi-bagikan seluruh tebusan yang tersisa kepada para anggota Serikat Jimat. Melihat keputusan itu, Master Yan akhirnya semakin yakin dengan Lindong dan akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya menerima Lindong, bahkan menjadikannya ketua dari Serikat Jimat yang baru. Hal itu dilakukannya karena memang siapapun yang ditakdirkan menjadi pewaris jimat leluhur berhak untuk menjadi pemimpin Serikat Jimat, organisasi yang dari awal didirikan oleh leluhur Fuzu. Master Yan lalu membawa Lindong dan Qingsu ke sebuah ruangan, di mana dia menjelaskan tentang asal-usul leluhur Fuzu dan Iblis Yi yang seharusnya mereka lawan nantinya. Jadi di sini Master Yan mengatakan kalau sebenarnya Iblis Yi yang mereka lawan sebelumnya hanyalah satu di antara beberapa Iblis Yi lainnya yang belum menampakkan diri. Selain itu, jimat leluhur yang dipegang Lindong juga bukan satu-satunya, karena ada 7 jimat lain yang masih belum ditemukan keberadaannya. Jadi diceritakan bahwa dahulu kala, leluhur Fuzu bersama ke-8 muridnya menciptakan jimat yang digunakan untuk menangkal Iblis Yi. Ke-8 jimat leluhur itu adalah jimat pelahap, jimat api, jimat petir, jimat dimensi, jimat ekor kuda, jimat vampir, jimat judi dadu, dan jimat penglaris. Sementara jimat yang kini dipegang Lindong adalah jimat pelahap, jimat yang dibuat oleh murid pertama leluhur Fuzu. Oleh karena itu, Lindong sebagai pewaris jimat pertama bertanggung jawab untuk menemukan ke-7 jimat lainnya dan mencegah Iblis Yi kembali berkuasa.
Di sini Lindong tidak mengira kalau tanggung jawab yang dipikul pewaris jimat ternyata cukup berat, sampai-sampai membuatnya berniat untuk melepaskan status tersebut dan kabur dari menara jimat. Padahal anggota serikat jimat yang tersebar di berbagai tempat sudah berkumpul di sana dan siap menerima perintah Lindong sebagai ketua serikat jimat yang baru. Walaupun beberapa orang tampak kecewa dengan Lindong, namun Guru Yan tetap yakin dengannya dan percaya kalau dia memang sudah ditakdirkan menjadi pewaris jimat leluhur. Berbekal keyakinannya itu, Master Yan lalu berusaha membujuk Lindong agar mau tetap tinggal di sana dan menjadi ketua serikat jimat yang baru. Berhubung di sini Lindong juga agak nganu sama Mbak Jingsu yang ditugaskan untuk melindungi pewaris jimat leluhur, dia akhirnya setuju untuk menjadi ketua serikat jimat agar bisa selalu bersama dengannya. Namun tidak sampai di situ, Lindong juga tetap mengajukan persyaratan kepada Master Yan, di mana dia meminta Master Yan untuk mengajarinya berbagai skill agar level kultivasinya meningkat dan gak jadi beban di serikat, serta menyembuhkan racun es yang ada di tubuh Lintan. Tanpa pikir panjang, Master Yan langsung menyetujui semua persyaratan tersebut dan dengan begitu, Lindong telah resmi menjadi ketua serikat jimat yang baru mulai sekarang. Di sisi lain, Wan Wan yang juga mulai kesemsem dengan Lindong langsung pergi ke menara jimat begitu mendengar kabar dari kakak seperguruannya. Dia berniat untuk membawa Lindong pulang ke Sekte Dao dengan dalih untuk menebus hutang-hutangnya kepada Wan Wan. Namun berhubung Lindong sekarang sudah mengambil status sebagai ketua serikat jimat dan lebih memilih untuk bersama dengan Jingsu, so dia akhirnya menolak ajakan Wan Wan. Sementara itu diperlihatkan Teng Lei yang akhirnya kembali ke Sekte Boneka dan bertemu dengan ayahnya, di mana di sini Teng Lei memberitahu ayahnya kalau dia dan Mujian telah membuat rencana untuk mengalahkan serikat jimat. Teng Lei menjelaskan kalau dia diam-diam telah memasang mantra boneka kepada orang-orang di serikat jimat yang nantinya bisa mengambil alih pikiran dan membuatnya bisa mengendalikan orang tersebut. Kembali ke menara jimat, diperlihatkan Jingsu yang sedang pergi menemui Master Yan untuk mencari informasi tentang ayahnya. Namun di sini Master Yan tidak langsung menjawab pertanyaan Jingsu. Dia hanya berkata kalau suatu saat akan tiba saatnya di mana kebenaran yang Jingsu cari akan terungkap. Di sisi lain diperlihatkan Lindong yang sedang menyusul Wan Wan yang sedang OTW pulang dan berniat untuk mengantarnya sampai ke perbatasan. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba mereka diserang oleh sesosok iblis yang muncul entah dari mana. Untungnya Jingsu dan Lang Tian muncul dan langsung membantu mereka melawan iblis tersebut. Akhirnya dengan susah payah, mereka berhasil menahan serangan iblis tersebut walaupun Lang Tian harus cedera akibat terkena ulti demi melindungi Lindong. Di sini Jingsu juga sempat mengabarkan Wan Wan kalau kakak seperguruannya sedang mencari anggota Sekte Dao lainnya yang dikabarkan menghilang. Begitu mendengar kabar tersebut, dia pun langsung bergegas kembali ke kota untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai di kota, ternyata Wan Wan mendapati kalau para anggota Sekte Dao dalam kondisi seperti sedang kesurupan dan menyerangnya secara membabi buta. Untungnya Lindong berhasil membantu melumpuhkan mereka dengan menggunakan senjata crossbow naga miliknya yang sebelumnya dia curi dari menara jimat. Mereka pun berinisiatif membawa orang-orang itu ke menara jimat untuk dicek kondisinya. Di sini menurut pengamatan Master Yan, para murid dari Sekte Dao sedang dalam pengaruh mantra boneka. Dia curiga kalau ada penyusup di menara jimat yang memasang mantra tersebut. So Master Yan langsung mengambil tindakan dan melakukan penerawangan, sementara yang lain ditugaskan untuk berjaga dan mengumpulkan anggota lainnya. Sementara Master Yan melakukan penerawangan, asistennya menghampiri Lindong dan memberitahu kalau dia menemukan sumber mantra tersebut. Dia lalu mengajak Lindong untuk pergi menyelidikinya sementara Jingsu diminta untuk standby di menara jimat. Namun begitu sampai di tengah hutan, dia tiba-tiba malah menyerang Lindong. Untungnya Lang Tian diam-diam mengikuti mereka dan langsung melindungi Lindong. Di saat yang bersamaan, Master Yan juga mendapat penglihatan kalau orang yang menyebarkan segel tersebut ternyata adalah asistennya sendiri yang secara tidak sadar telah dipasangi mantra pengendali boneka oleh Teng Lei.
So dia langsung bergegas pergi ke lokasi mereka untuk menetralkan mantra di tubuh asistennya tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil menetralkan muridnya, Master Yan dan yang lainnya pun segera kembali ke menara jimat, di mana para anggota serikat jimat dan yang lainnya juga mulai mengamuk karena terinfeksi mantra boneka. Di sini Master Yan agak kebingungan karena di satu sisi dia tidak ingin melukai para anggotanya, namun di sisi lain dia juga tidak mampu menetralkan mereka satu persatu. Menyadari hal itu, Lang Tian akhirnya berinisiatif membekukan mereka dengan memanfaatkan racun es yang ada di tubuh Lintan. Dengan begitu, dia berharap mereka akan mempunyai cukup waktu untuk mencari cara menyembuhkan mereka. Di sini murid Master Yan mengusulkan untuk mengambil sebuah item yang bernama jantung nirwana di sebuah makam kuno. Item tersebut mengandung energi yang sangat besar sehingga memungkinkan mereka untuk menekan efek mantra boneka dan menyelamatkan para anggota serikat jimat. Tanpa membuang banyak waktu, mereka akhirnya pergi ke makam yang dimaksud. Sebelum mereka masuk ke dalam, Master Yan sempat menjelaskan tentang mantra jimat yang merasuki asistennya. Dia menjelaskan kalau mantra itu adalah mantra kembar yang langka, di mana yang merasuki asistennya adalah mantra kebencian yang bisa diberikan kepada siapa saja untuk memicu kebencian terhadap target. Sementara yang satunya lagi adalah mantra pemikat yang hanya bisa diberikan kepada orang terdekat target. Yang menjadi masalah adalah keberadaan mantra pemikat yang masih belum diketahui dipasang kepada siapa. Mantra tersebut lebih GG dari mantra yang satunya karena begitu mantra itu aktif, saat orang yang terkena mantra berusaha melindungi Lindong, maka dia dan Lindong akan sama-sama berada di bawah kendali mantra tersebut. Oleh karena itu, Master Yan melarang Lintan untuk ikut masuk ke dalam goa karena dia menduga mantra tersebut dipasang di tubuh Lintan karena dia adalah orang terdekat Lindong. Akhirnya diputuskan yang akan masuk ke dalam makam adalah Lindong, Xiaoyan, Wan Wan, Qingsu, dan juga Lang Tian. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam makam kuno itu dan langsung bergegas mencari lokasi jantung nirwana tersimpan. Setelah melewati rute yang kurang lebih seperti labirin dan penuh jebakan, mereka akhirnya tiba di ruang utama makam. Namun di sana mereka hanya menemukan sebuah pusaka peninggalan leluhur makam tersebut. Tanpa ada rasa curiga, Lindong lalu mengambil pusaka tersebut dan dia delosor ke dalam perangkap peti bersama dengan Qingsu, sementara Wan Wan dan Lang Tian terjebak di ruangan tersebut. Martin yang sebelumnya telah keluar dari jimat leluhur lalu berusaha membantu Lindong membuka peti itu dari luar. Dan akhirnya berkat pengalaman dan pengetahuan Martin yang sudah hidup hampir 1000 tahun, dia akhirnya berhasil membuka peti itu dan menyelamatkan Lindong. Lalu saat mereka sedang melihat-lihat di sekitar untuk mencari pintu keluar, Lindong tidak sengaja melihat jantung nirwana yang ternyata ada di ruangan itu. Karena di sini level kultivasi Qingsu lebih tinggi dari Lindong, dia lalu berinisiatif untuk menyerap item tersebut dan menyimpannya untuk dibawa kembali ke menara jimat. Namun mereka tidak menyadari kalau item tersebut ternyata diisi dengan mantra birahi yang membuat Qingsu kegerahan dan langsung menamplok Lindong. Untungnya Wan Wan dan Lang Tian datang dan langsung menetralkan mantra itu dari tubuh Qingsu. Dan seperti yang diceritakan oleh nenek moyang secara turun-temurun bahwa apapun yang terjadi wanita tidak akan pernah salah, walaupun Qingsu sendiri yang menemplok Lindong, tapi di sini dia malah tidak terima dan menyalahkan Lindong. Di sini Lang Tian dengan sigap langsung menghadang Qingsu, yang akhirnya membuatnya tidak sengaja terkena pedangnya. Namun hal yang tidak mereka sadari, ternyata Lang Tianlah yang sebenarnya dipasangi mantra pemikat yang akhirnya membuat mantra tersebut aktif karena syaratnya sudah terpenuhi saat dia berusaha melindungi Lindong. Dan mereka berdua pun akhirnya dikuasai mantra pengendali boneka. Di sini karena Wan Wan dan Qingsu tidak mampu melawan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk lari menemui Master Yan di luar makam dan menceritakan apa yang terjadi.
Tanpa membuang waktu, Master Yan pun langsung berusaha melacak keberadaan Lang Tian dan Lindong melalui jimat leluhur. Sayangnya mereka berdua sudah lebih dulu ditemukan oleh Teng Lei dan Mu Qian yang langsung menutup energi dari jimat leluhur sehingga Master Yan tidak bisa melihat keberadaan mereka. Di sisi lain, Mu Qian menyadari kalau Master Yan sedang melacak keberadaan Lindong. Dia lalu memerintahkan Teng Lei dan anak buahnya untuk membuang Lindong ke dalam danau. Sementara Lang Tian dibebaskan dari mantra pengendali karena dia adalah anggota dari Sekte Gerbang Yuan. 暂时打入了他体内，或许也不是没有别的办法。我将自己的元丹，可以竭力感受元丹。